Selamat pagi, kita akan lanjutkan kuliah hari ini mengenai fertilisasi. Jadi di minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa folikel graft akan mengalami ovulasi, kemudian akan keluarlah oosit yang dikelilingi oleh zona pellucida dan sel corona radiata. Oosit ini akan ditangkap oleh fimbriae yang ada di bagian infundibulum tuba, kemudian akan masuk terus ke dalam pars ampularis dari tuba. Oosit akan berada di pars ampularis ini selama kurang lebih 24 jam sambil menunggu apakah ada spermatozoa yang masuk atau tidak. Spermatozoa ini juga harus melewati jalan yang panjang. Dia mulai dari vagina, masuk melewati serviks, tentu harus bisa menembus lendir yang ada di serviks, harus dalam keadaan cair, baru dia bisa menembus, masuk ke dalam uterus, kemudian ke tuba, dan akan bertemu dengan oosit di tuba pars ampularis. Spermatozoa yang masuk ini sangat banyak, namun oosit hanya ada satu. Jadi semua spermatozoa berlomba-lomba untuk menembus oosit ini. Biasanya hanya ada satu spermatozoa yang berhasil masuk, ya. Jadi di zona pellucida itu ada suatu seperti ligan oligosakarida di zona pellucida yang akan berikatan dengan kepala dari spermatozoa. Nanti kalau sudah berikatan, mereka akan bersatu dan terjadilah fusi penyatuan antara plasmalema dari kepala spermatozoa dan oositnya. Itu namanya reaksi akrosom. Begitu ada satu spermatozoa yang berhasil masuk, maka kemudian oosit ini akan menghasilkan suatu granula yang menyebabkan spermatozoa lain tidak bisa masuk. Itu namanya reaksi kortikal. Jadi, begitu ada satu spermatozoa berhasil masuk menembus sampai ke sitoplasma oosit, maka oosit menghasilkan granula dan ini menyebabkan granula ini bisa menghancurkan dari menghancurkan dari spermatozoa lain yang mau masuk. Jadi hanya satu biasanya yang berhasil masuk. Kita lanjut di sini, lihat di gambar ini. Jadi di sini kita lihat bahwa ada spermatozoa, satu spermatozoa yang berhasil masuk ini. Yang lainnya tidak akan bisa masuk, ya. Itu namanya reaksi kortikal. Nah, kalau sudah berhasil terjadi fusi antara spermatozoa dan oosit, maka akan terjadi penyatuan yang tadinya oosit itu baru mencapai meiosis 1, maka akan memasuki meiosis 2 dan terjadilah oosit ovum yang haploid, jadi cuma N, dan juga spermatozoa N, dan akhirnya akan membentuk zigot yang 2N, ya. Akan terbentuklah zigot yang 2N. Kemudian zigot ini akan proliferasi, selnya menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, menjadi 32, dan bila sel-sel ini sudah banyak, ini kita sebut sebagai morula. Ini terus proses ini berlangsung sekitar 4 hari, itu juga tidak persis, ada yang bilang hari kelima baru dia akan masuk ke dalam uterus, ya. Tapi biasanya dia kalau masuk ke dalam uterus dan akan tertanam di dinding endometrium, maka morula ini sudah berubah bentuk menjadi blastosis.
Blastosis adalah morula di mana di dalamnya sudah ada rongga dan ada satu bagian kutub yang terdiri dari sel-sel, ya. Pada keadaan blastosis ini maka zona pellucida sudah tidak ada dan di sini sudah terbentuk di bagian perifer itu sel trophoblast, sedangkan di salah satu bagian kutubnya kita sebut sebagai embryoblast. Yang ini yang embryoblast. Dan yang di bagian luar ini, yang lain-lainnya ini adalah yang kita sebut trophoblast, ya, di bagian perifer. Maka ini akan menembus endometrium di uterus sini dan akan dari sini tuba masuk, kemudian dia akan tertanam di dinding lateral biasanya, bukan di bawah tapi dinding lateral, akan tertanam di dinding endometrium. Nah, kita lihat di sini kalau harinya ada yang bilang hari ke 7 baru tertanam seluruhnya, ya, implantasi itu namanya kalau sudah tertanam. Ada yang bilang hari ke-6, ke-7, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi kita lihat gambarnya mulai dari oosit ditangkap oleh infundibulum, kemudian terjadi fusi dengan spermatozoa, kemudian membentuk zigot. Hari ke-1 ini ada zigot, hari kedua membelah jadi 2, hari ketiga, keempat jadi 4 sel, 8 sel, dan seterusnya, sehingga tertanamlah di dalam endometrium. Ya, jadi di sini oosit bertemu spermatozoa membentuk zigot, membentuk morula, blastosis kurang lebih hari keempat atau hari kelima, dan saat tertanam seluruhnya dalam endometrium itu kurang lebih hari ke-11. Jadi kalau awalnya hanya menembus sedikit, yang karena sel trophoblast ini sifatnya invasif, jadi dia akan menembus endometrium. Nah, itu kita sebut sebagai awal dari implantasi, yaitu hari ke-6 atau ke-7. Tapi akhirnya dia akan menembus terus masuk ke dalam sampai tertutup oleh endometrium, itu kurang lebih hari ke-11, ya. Jadi sel-sel saat blastosis itu sudah tidak ada zona pellucidanya. Tetapi di bagian luar itu kita sebut trophoblast yang akan penetrasi ke endometrium. Dan endometrium kita tahu sudah dindingnya tebal karena di fase sekretoris. Trophoblast juga akan menstimulasi, menyebabkan perubahan sel di endometrium ini berubah menjadi sel yang lebih besar dan kita sebut sebagai sel desi-2. Sel desi-2 ini kaya akan glikogen. Fungsinya untuk memberi makan kepada zigot sehingga zigot bisa tumbuh, ya. Embrio bisa tumbuh. Dan di bagian yang tadi ada salah satu kutub kelompokan sel itu kita sebut embryoblast yang nantinya akan berkembang jadi embrio. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini sama, ya, di mana dari zigot masuk ke dalam endometrium dan akhirnya tertanam seluruhnya di endometrium. Kita lihat ada bagian yang ada embrionya, yaitu yang warna kuning, dan yang lainnya itu adalah sel-sel trophoblast. Sel trophoblast ini sifatnya invasif, menembus endometrium sehingga endometriumnya pecah. Kita tahu di endometrium ini ada 2 lapisan, stratum functionale, stratum basale. Nah, di stratum functionale kita tahu ada sel pembuluh darah, arteria spiralis, itu juga akan pecah sehingga akan terbentuk ruangan-ruangan, atau kita lihat di sini dulu, akan terbentuk ruangan-ruangan di antara sel trophoblast yang menembus ke endometrium itu kita sebut lakuna. Jadi lakuna ini ruangan-ruangan di endometrium yang ditembus oleh trophoblast yang berisi darah maternal, darah ibu.
Kita lihat selanjutnya, sel trofoblast ini akan diferensiasi dua lapisan. Lapisan yang dalam namanya sitotrofoblast dan lapisan yang luar sincitiotrofoblast. Sincitiotrofoblast ini sel-selnya tampak lebih kecil-kecil, batas sel tidak jelas, dan seperti membentuk sincitium. Jadi artinya seperti berhubungan antara satu sel dengan sel lain, sehingga tampaknya seperti nukleusnya banyak atau multinuklear. Ya. Fungsi sincitiotrofoblast ini adalah menghasilkan hormon yaitu HCG, laktogen plasenta, ada estrogen, progesteron. Itu sebabnya mengapa pada wanita hamil kalau kita cek hormon HCG-nya maka akan meningkat. Tapi kalau meningkatnya berlebihan yang kita sebut sebagai molahidatidosa, ya. Nah, jadi lakuna ini adalah suatu ruangan kecil di dalam endometrium yang akibat ditembus oleh trofoblast, sel trofoblast, terutama sel sincitiotrofoblast ini, ya. Sincitiotrofoblast ini mempunyai kemampuan litik sehingga arteri dan vena yang ada di endometrium menjadi pecah. Darah dari arteri spiralis itu akan masuk ke lakuna, dan darah ini merupakan sumber nutrisi bagi embrio. Dan ini merupakan awal pembentukan plasenta. Akan terjadi pemisahan antara darah maternal, darah ibu, dan darah fetal. Sel-sel di endometrium juga akan berubah semuanya. Jadi yang tadi saya katakan dia akan menjadi sel yang lebih besar, banyak timbunan glikogen, kita sebut sebagai sel desi2. Sel desi2 ini ada yang disebut desi2 basalis, desi2 capsularis, dan desi2 parietalis. Nanti kita lihat gambarnya ya. Ini kita lihat dulu ini. Jadi desi2 basalis adalah bagian yang ini. Desi2 basalis. Ya. Sedangkan desi2 capsularis adalah bagian yang melingkupi dari yang ada embrio. Sedangkan sel-sel endometrium yang lain kita sebut sebagai desi2 parietalis. Ya. Jadi kalau di sini juga ini desi2 basalis, desi2 basalis. Yang melingkupi dari embrio ini desi2 capsularis, sedangkan bagian lain ini adalah desi2 parietalis. Ini juga gambar saat implantasi. Nanti kita akan lihat bagaimana zigot ini akan menembus dinding endometrium sehingga akhirnya pada kurang lebih hari ke-11 maka dia akan tertanam seluruhnya di endometrium. Di dalam endometrium kita lihat itu ada tonjolan-tonjolan, itu adalah trofoblast, tadi sitotrofoblastnya yang akan nanti di sini membentuk plasenta. Nah, kita lihat di sini juga ya, nanti akan terbentuk di mana ada bagian yang ada embrio dan ada bagian yang di basal ini adalah sebagai sel-sel trofoblast yang menembus endometrium dan ini akan membentuk plasenta. Bisa juga lihat di sini. Ini adalah dinding dari endometrium di mana ditembus oleh sel-sel trofoblast sehingga arteri spiralis, vena spiralis ini pecah. Dan ruangan itu terisi oleh darah maternal. Sedangkan yang di dalam filus ini disebut sebagai filus chorioalis, itu berisi darah fetal karena ini dari tali pusat ya. Kemudian di sini membentuk itu yang ini. Nah, ini adalah filus chorioalis yang berisi darah fetal yang ini ya, yang tampak hijau. Sedangkan yang ini yang putih ini adalah lakuna, itu yang berisi darah maternal.
karena endometriumnya pecah ditembus oleh sel trofoblast. Trofoblast yang menghadap desi-2 basalis akan tumbuh tonjolan-tonjolan disebut sebagai villi primer, itu yang paling awal, terdiri dari sel syncytiotrofoblast di sebelah luar dan sitotrofoblast di sebelah dalam. Tapi kemudian jaringan ikat juga akan ikut masuk ke dalam villi, maka kita sebut sebagai villi sekunder. Kemudian pembuluh darah dari fetal, yaitu dari arteri vena umbilicalis, juga akan ikut masuk ke dalam villi, sehingga kita sebut sebagai villi tersier. Villi ini akan tumbuh terus dan bercabang-cabang, terutama di desi-2 basalis. Maka terbentuklah plasenta. Ya, ini adalah proses bagaimana plasenta itu terbentuk. Jadi yang ini adalah villi atau vilus itu yang tonjolan-tonjolan itu semua adalah vilus, ya. Sedangkan ruangan yang diantaranya itu yang disebut lacuna. Jadi ke dalam vilus ini kita lihat ada sel apa saja. Ada syncytiotrofoblast, ada sitotrofoblast di sebelah luarnya, dan kemudian jaringan pengikat dan pembuluh darah yang dari arteri dan vena umbilicalis. Cabang arteri vena umbilicalis juga akan masuk ke dalam vilus ini, ke semua cabang-cabang vilus ini. Itulah awal pembentukan plasenta.